Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu tidak mau datang. Maaf, ini barang baru yang baru saja sampai. Coba lihat, ada yang kamu suka. Yang ini? Baik. Yang ini? Oke. Dan yang ini juga. Semua ini perlu dibungkus untuk Anda. 4 ini tidak usah, yang lainnya saya ambil semua. Bungkus dengan baik, ini untuk hadiah. Yang ini dan ini. Jirui, selain 3 ini, bungkus semua tasnya. Pria terkadang memang perlu dihukum, tapi jangan terlalu keras. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Tidak ada password, kirim ke mobil saya saja. Baik. Maaf, boleh saya bilang sesuatu? Baik, terima kasih. Maaf, boleh saya tanya? Bolehkah saya minta WeChat Anda? Lao Zheng, Untuk pelanggan VIP merek kami. Jika ada model baru yang datang ke toko, saya akan kirim foto ke WeChat Anda untuk dilihat. Jika suka, bisa datang ke toko untuk melihat barangnya. Terima kasih. Kamu bilang dia adalah separuh pria Shanghai yang semua orang ingin nikahi. Si wanita besi properti Liu Shengnan, benar atau tidak? saya baru saja bilang kenapa dia terlihat begitu familiar. Kemudian saya cari di Baidu, ternyata dia. Sepertinya keberuntungan saya, Siang Xiaofei, akan datang. Ayo bercanda saja. Ini yang saya maksud. ITU benar-benar Alec Castle yang hebat untuk making say. Lagi lihat apa? Lily merekomendasikan alat dietnya kepada saya. Benar-benar bagus, lihat menir toko. Kirim linknya ke saya nanti untuk hadiah. Baik. Baik, terima kasih. Bos Liu, menir toko. Bos Liu, Ada waktu. saya ini lari siang-siang juga. Saya baru saja makan 2 burger, belum dicerna, bisakah? Hari ini tidak lari. Kamu ganti baju dulu, temani aku ke suatu tempat. Oke, tunggu sebentar ya. Bos Liu, tempat ini apa? Ayahku di sini. Apakah paman baik-baik saja? Dia menderita Alzheimer. Atau yang biasa disebut pikun. Belakangan ini kondisi ayahku semakin memburuk. Begini. Ayahku punya satu keinginan. Dia ingin aku menemukan seseorang yang stabil untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Jadi hari ini aku mengajakmu. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Untuk mengunjunginya, jangan khawatir. Kerugian kinerja sore ini kamu evaluasi. Semua kerugian akan aku ganti. Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan kerugian kinerja. Begini, menipu itu tidak baik. Ini bukan menipu. Ini kamu membantuku, ayo. Tidak, begini, kamu lihat. Pacarmu seperti apa? Aku juga tidak tahu apa yang harus aku katakan dan tidak. Aku juga tidak tahu. Aku tidak punya pacar. Ayo. Tunggu sebentar ya. Aku masih merasa berpura-pura menjadi pacarmu ini. Pergi atau tidak? Pergi. Aku pergi.
Mana orangnya? Ayah? Dokter, kamu datang tepat waktu, bantu aku cari kacamataku. Kacamataku tidak tahu ditaruh di mana. Ayah di sini, ayo pakai. Kenapa ditaruh di sini? Nyaman kan? Aku kenal kamu. Wah, kamu itu yang mengikat bendera merah di tangan. Yang membawa orang Tiongkok keluar dari Afrika pahlawan itu. Ayah itu aktor di film Wolf Warrior. Namanya Wu Jing. Ayah ini pacar kuliahku Xiang Xiaofei. Kamu tidak ingat? Aku bilang juga. Tampan sekali. Bagus-bagus. Bukan kamu pacarnya Sheng Nan? Kenapa kamu tidak bawa Sheng Nan? Seperti ini. Sheng Nan sibuk kerja. Jadi hari ini dia tidak bisa datang, tapi dia bilang, kalau ada waktu dia akan datang. Pacarnya Sheng Nan. Bagus. Ayo kamu biar aku lihat. Mari aku lihat. Tubuh, rambut, kulit. Semua bagus ya, warisan orang tua. Iya. Bagus, ayo duduk. Iya, duduk sini. Kamu kerja apa? Aku manajer toko Fendi. Fendi kerja apa? Manajer toko yang jual baju dan tas. Bagus. Ini. Dok, kamu keluar saja. Kami berdua tidak apa-apa, kami ngobrol sebentar. Kamu pergi saja, sibuk saja. Sheng Nan tidak datang, aku kasih tahu rahasia. Silakan, Sheng Nan, jangan lihat dia seperti wanita kuat. Sebenarnya dia penakut. Kecil ibunya meninggal cepat. Dia takut kesepian. Jadi kamu harus selalu menemani dia. Sering temani dia. Om, aku bilang begini. Dari sekarang, kalau Sheng Nan pulang kerja malam, aku jemput dia. Kalau dia pulang terlambat, aku masak enak di rumah, tunggu dia pulang bagus. Kalau dia suka baju cantik, aku simpan baju cantik baru. Semua untuk dia, pokoknya satu kalimat. Aku pasti tidak biarkan dia kesepian, setuju ya? Bagus, aku lega. Setuju, lega, bagus. Anak sudah besar. Ayo makan buah. Bagus. Kapan kalian menikah? Bos Liu, tadi aku tidak salah bicarakan. Sangat bagus. Asal bicara bisa ngawur, memang sales yang bagus. Tapi aku gak ngerti kenapa. Ayahku pertama kali ketemu kamu, dia kenal kamu. Sebenarnya aku rasa mungkin ayahku juga gak kenal aku. Tapi dia selalu khawatir sama kamu. Pengen ada orang yang ngurusin kamu. Lama-lama dia kayak nganggap orang itu beneran ada. Dia nganggap aku orang itu. Jadi ya gitu deh. Kenapa? 5 tahun yang lalu, ayahku sakit. Sejak itu sampai sekarang kayak gini. Yang bisa aku lakukan, ya berusaha semampu aku. Ngerjain hal-hal yang harus aku tanggung, biar dia tenang. Sebenarnya di sekelilingku, akhirnya bisa ketemu orang kayak apa. Aku gak terlalu peduli, aku juga gak butuh. Aku cuma pengen dia beneran sembuh. Aku lebih pengen dia ingat aku. Kenal aku? Hari ini makasih ya, tapi aku harus buru-buru balik buat rapat. Jam 8 malam aku traktir makan. Gak usah sungkan. Jam 8 aku jemput.
Ya segitu aja. Pak Bapak gimana? Sama aja kayak dia makasih. Oke. Kamu pinter. Pesan yang sama. Secara bawah sadar pengen kasih tahu aku. Kita gak ada jarak, kita orang yang sama. Bisa lebih dekat ya? Biasanya kamu mikirnya segitu banyak ya? Aku mikir. Pilihan kamu pasti gak salah. Jadi aku pilih yang sama kayak kamu. Ada satu hal lagi hari ini aku bantu kamu. Cuma hal kecil kok kamu gak perlu. Bersin terima kasih kayak gini. Aku beneran pengen berterima kasih sama kamu. Teman-teman masih perlu bilang makasih ya. Aku pernah bilang. Kamu hecha ya. Gak apa-apa, makasih. Bos Liu ada masalah. Dipengaruhi oleh berita tabloid hari ini. Saham kita turun 7% hari ini. Dan terus menurun. Aku curiga. Ini pesan palsu dari pesaing kita. Mengganggu kita 2 kasus terakhir di Pudong. Sudah kulihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selamat pagi, Nenek. Selamat pagi, lihat apa? Sialan. Kamu lihat sendiri. Bos Liu itu. Aku tahu suasana hatimu tidak baik hari ini. Tapi, sebenarnya kamu tidak perlu mengantarku pulang. Lao Zheng, kamu turun dulu sebentar. Suasana hatiku tidak baik. Aku mau menyatakan sikap dulu. Benar-benar bukan aku yang melakukannya, juga bukan aku yang mengaturnya, aku tidak sejahat itu. Kedua, aku pasti akan mencari cara untuk membersihkan nama ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu, tidak akan membiarkanmu dirugikan. Ini sikapku. Apa aku pernah bilang membutuhkanmu melakukan sesuatu? Ini. Aku sama sekali tidak memikirkan hal ini. Berita palsu dari perusahaan pesaing. Tidak layak untuk diperhatikan. Ini pun berita palsu. Tapi membuat saham turun 8 poin, bukan jumlah kecil. Aku juga tidak bisa menanggungnya kan? Kamu sangat peduli padaku. Kamu temanku, tentu saja aku peduli padamu. Tidak bisa membiarkan orang lain mengganggumu kan? Kalau sudah teman, tolong bantu aku sekali lagi. Tentu aku tidak akan menolak. Aku tidak menyangka di antara kita, yang pertama terkenal justru dia. Perkataan orang bisa menakutkan. Ketika terkenal seperti ini bukanlah hal baik. Xiang Xiaofei di foto cukup tampan. Lihat dia seperti orang. Cocok dengan bos Liu itu. Datang kembali. Apa ini? Apa yang terjadi? Katakanlah. Liu Shengnan, dia mencariku. Tidak mungkin ini mau membunuh. Lalu apa yang dia mau, teman? Mungkin akan menikah. Jangan menakut-nakutiku. Kamu bicara tentang wanita besi raksasa bisnis. Putri Shanghai Liu Shengnan akan menikah denganmu. Bukan dia, ini tidak masuk akal, ingin menyerah. Xiao Bai itu kamu cek dulu. Berapa kekayaan Liu Shengnan? Liu Shengnan berjenis kelamin perempuan.
Presiden Grup Liu. Nilai perusahaan 235 miliar. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Keluarga siang nenek moyangmu dengan keluarga Liu sebenarnya sudah teman baik, lalu menikahkan anak sejak dalam kandungan. Hal ini sering terjadi di zaman dulu, dan juga memiliki sifat kontrak tertentu. Lalu kamu tidak tahu hal ini. Liu Shengnan langsung datang mencarimu. Ah Fei, apakah kamu terlalu banyak minum? Ah Fei sangat tahu kepribadian Ah Fei tidak bagus. Tapi Ah Fei masih akan menjamin dengan kepribadiannya. Saya tidak akan menolak untuk berbicara. Mari kita menikah. Ini. Sampai sekarang masih bercanda. Saya tidak pernah bercanda dengan perasaan. Saya akui kali ini mereka tidak ada buktinya. Tapi saya juga percaya, saya punya kemampuan untuk menjelaskan hal ini. Kita tidak perlu bertahan mati-matian kan. Itu hanya bisa dikatakan. Itu membuat saya akhirnya memutuskan untuk menikah. Anda juga sangat ingin lepas dari status lajang. Pertama, saya butuh suami secara nominal untuk menutup mulut orang lain. Kedua, kamu ini biasanya banyak bicara, bertujuan kuat. Tapi saat benar-benar melakukan sesuatu, masih ada alasan dan dasar. Wajah tampan sifat baik, kesehatan fisik setelah beberapa kali lari malam, bisa dilihat masih cukup baik. Meskipun orang tua bercerai, tapi keluarga bersih, sejarah perasaan bersih, adalah pria standar yang bisa dinikahi. Sejujurnya yang memenuhi syarat ini, tidak sedikit. Yang ketiga, dan yang paling penting, ayahku menyukaimu. Selama ini, ayahku bahkan tidak bisa mengingat namaku dengan lengkap. Tapi hari ini perawat bilang, dia sepanjang hari memanggil namamu. Sejak kecil. Sebenarnya ayahku tidak pernah melakukan apapun untukku, karena dia terlalu sibuk. Satu-satunya yang dia lakukan adalah meninggalkan perusahaan untukku, sampai aku duduk di posisinya. Baru aku menyadari. Aku selalu berpikir, satu-satunya keinginan dalam hidupnya, aku harus mencapainya. Jadi, fluktuasi saham 8% itu membuatmu menjadi kandidat yang paling tepat. Karena daripada membiarkan mereka bicara sembarangan, lebih baik kita membalas dengan keras. Bukan yang penting, adalah apakah kamu menyukaiku. Aku mengakui, kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Menikah sebenarnya aku belum terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa. Anggap saja tadi, aku bercerita lelucon padamu. Sudah tidak apa-apa. Kamu sudah sampai di rumah, turunlah. Berhenti. Ada apa? Aku sekarang menyesal. Masih ada waktu. Apa maksudmu? Kita menikah. Sebenarnya jujur saja keluarga kecilku memberikan perasaan. Bisa dibilang ada sedikit bayangan. Aku tidak pernah percaya cinta, aku tidak percaya pernikahan. Bukankah aku sudah bilang padamu? Orang tuamu adalah urusan mereka, kamu adalah kamu. Bayangan itu memang ada. Tidak bisa aku hilangkan. Jadi membuatku sekarang tidak percaya pernikahan. Aku juga tidak ingin menikah, tapi aku juga tidak tahu kenapa. Tepat saat mobilnya pergi, aku memikirkan banyak hal. Aku merasa Liu Shengnan
Dia adalah tipe wanita dewasa yang aku suka. Dan dia juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Tak perlu aku banyak bicara. Setidaknya bisa membuatku berjuang 20 tahun lebih sedikit. Tapi kau seperti ini, apakah terlalu realistis? Sangat realistis, apakah hanya cinta saja cukup? Masih ada banyak faktor lainnya. Dulu orang tua kita saat pacaran sangat baik. Tapi bagaimana kemudian? Bertengkar sampai seluruh desa gempar. Karena ibuku merasa ayahku tidak cukup bekerja keras, tidak cukup ambisius. Dia tak punya uang antara aku dan Liu Shengnan. Tak ada masalah seperti itu. Karena kemampuan ekonomi Liu Shengnan sangat kuat. Jadi aku dan dia bisa mencapai kesepakatan sendiri. Kita menikah dulu lalu pacaran perlahan-lahan. Pemuda ini berpikir begitu jelas. Tapi kau yakin sudah mengendalikan hatimu? Kau orang yang sangat mencintai kebebasan. Kalau sekarang harus masuk ke pernikahan, apakah kau bisa menerima? Aku tidak yakin aku bisa menerimanya. Aku juga tidak yakin apakah aku sudah mengendalikan hatiku. TAPI Swirlane di dalam diriku berkata kalau Liu Shengnan. Kali ini aku tidak memegangnya, aku rasa aku akan menyesal. Aku masih agak khawatir. Kuolau kau tidak mendengarnya. Xiao Fei sudah berpikir jernih. Dia ingin menikah. Kita semua teman-temannya memberkati dia. Ini adalah hal yang baik. Mudah-mudahan tak apa. Bukankah belum menikah sebelum menikah masih bisa menyesal? Kau pikirkan lagi dengan baik-baik. Lagi pula masih ada waktu seminggu. Apa seminggu? Begitu cepat. Waktunya bahkan tidak cukup untuk memesan hotel. Orang sudah bicara jelas. Semua urusan pernikahan diserahkan padamu untuk diurus. Untuk hotelnya, di bawah grup perusahaan kami, ada 3 hotel bintang 5. Untuk harga tanpa batas. Ada uang. Benar-benar enak ya. Beri saran dong apa yang harus aku lakukan. Lihat aku tidak berguna, aku belum pernah menikah. Jangan lihat aku. Soal menikah pengalamanku tidak lebih banyak darimu. Aku tahu. Siang Xiao Fei, apakah kau ingat kau pernah bilang, kalau aku bisa ngejar Yu Ziqian, lo aja bisa nikah kilat dalam seminggu. Berarti aku juga punya peluang ngejar Yu Ziqian. Lah logika lo gimana sih? Langsung aja bilang apa yang mau lo omongin. Sebenarnya Bos Liu, masih banyak kandidat bagus lainnya yang bisa mengatasi berita palsu ini. Aku melihat. Ayah tersenyum padanya saat itu. Dulu aku nggak percaya sama yang namanya perasaan. Tapi keputusan kali ini justru berdasarkan perasaan itu. Aku pernah membayangkan seperti apa pernikahanku nanti. Secara logika, cari pasangan yang selevel buat nikah. Seperti ibu dan ayah dulu. Tapi seumur hidupnya, ibu nggak pernah bahagia. Lo tahu nggak Lao Zheng? Saat ayah pertama kali sakit, dia bilang, Shengnan, kuasa dan harta itu sebenarnya nggak penting. Hal yang paling penting itu bukan di luar, tapi di dalam hati. Orang cuma bisa hidup bahagia kalau mengikuti kata hati. Itu kata-kata terakhir ayah saat dia masih sadar. Jadi aku pengen mengikuti kata hati sekali ini. Kartu hitam tanpa limit. Waduh. Pinjam dulu deh 10 juta. Kayaknya ini serius nih. Tong jangan panik dulu. Masih nunggu lo kasih saran. Aku nggak panik, cuma merasa. Kita udah berteman lama banget. Masing-masing punya masalah di urusan cinta. Ada yang nggak percaya sama cinta. Ada yang ketemu cinta. Tapi nggak bisa melepaskan diri kayak yang ini. Yang penting diri sendiri, kenyang, keluarga, nggak perlu khawatir. Suka main-main. Tapi nggak nyangka yang suka main-main ini. Yang pertama nikah di antara kita berempat. Sebenarnya aku juga seneng buat lo. Ayo bro.
Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya malam itu gue gak rencana setuju. Tapi pas mobil itu makin jauh dari gue. Entah kenapa, tiba-tiba muncul perasaan yang kompleks di hati gue. Perasaan ini gak bisa dijelasin. Tapi gue yakin, ini gak ada hubungannya sama uang. Kayak ada kekuatan yang dorong gue buat maju. Kalau gak gue bakal nyesel seumur hidup. Kerjaan ini. Kencan. Batalin. Telepon. Matiin lu gimana? Gue hari ini ngerjain kerjaan 3 hari semua demi kita bro. Jadi mulai sekarang ayo kita mulai. Tunggu gue, yang nikah seharusnya gue yang bilang ini. Ke neraka pun lu yang pertama ngajak. Ayo bro. Mulai. Selama belasan tahun terakhir, kita selalu hadapi semua kesulitan hidup dengan semangat pantang menyerah. Ini pertama kalinya kita hadapi tantangan selevel neraka. Pernikahan kita datang. Lu siap belum? Mulai sekarang keluarin semua imajinasi kalian. Kayak waktu rapat produk baru kita. Gak takut ide lu salah, yang penting punya ide. Mulai. Waduh. Bro kasih ide dong. Barusan semuanya keren-keren. Lupa ya kalau gak ada ide, yang penting semangat. Mana ada ide. Sebagai pihak pertama gue mau kasih beberapa syarat dulu, oke? Dari syarat ini, kalian kasih saran ke gue. Pertama, gue rasa pernikahan ini harus romantis. Tapi jangan terlalu hayalan. Kita butuh yang sangat profesional. Tapi jangan terlalu sederhana waktunya, juga jangan terlalu lama. Sebaiknya singkat aja. Bro. Lu pikir lu pangeran Inggris nikah ya? Bukan gue tahu gue banyak maunya. Semua tahu jarak antara gue sama Liu Shengnan jauh banget. Sekarang dia serahin ini ke gue. Kamu bilang kalau nggak beres malu banget kan? Yuk kita cari muka dong. Kalian pasti nggak kepikiran. Kenapa? Karena nikah itu urusan sama cewek. Cuma cewek yang paling ngerti maunya cewek apa. Jenius bener juga kata-katanya. Aku tahu harus cari siapa-siapa. Dia itu ratu romantis. Jago ngomong, banyak ide. Dia wanita yang paling ngerti wanita di dunia. Yuzi Qian. Maaf ya, ini nggak termasuk dalam konsultasi saya. Idola kamu nggak bisa nggak bantu. Kalau aku bantu kamu mau balas budi gimana? Mau balas budi boleh juga. Asal kamu bilang aku bisa aku penuhi. Oke, anggap aja kamu berhutang padaku. Tapi ini pertama kalinya aku ngelakuin ini. Aku harus cari yang profesional. Siapa? Teba. GSN. Jangan ajak Suduo ikut campur. Ini urusan kita berdua, jangan ajak dia. Kakak waktunya mepet, tugasnya berat. Yang penting Suduo waktu kuliah. Pernah kerja part-time di perusahaan pernikahan. Itu juga yang top di Amerika sekarang selain dia. Kamu ada orang yang lebih baik. Apa itu yang dulu? Yang ketemu di mall? Mall kapan? Ayah, kamu nggak bisa gini. Bukan dari kecil kamu ngajarin aku. Bilang harus menghargai wanita. Jadi pria yang sopan. Kenapa giliran kamu? Kenapa malah sama tante cantik itu? Ada prasangka. Ayah, ini bukan prasangka, itu karena Kakak. Seumur hidup cuma nikah sekali. Nikah kali ini. Sempurna atau enggak tergantung kamu. Semuanya ada di tanganmu. Kamu bantu aku berkorban sedikit boleh enggak? Harus sempurna ya. Ayah, aku rasa tante itu cantik. Aku suka dia. kamu suka sama ayahmu aja. Kamu nggak mau setuju sama mereka ya? Sebenarnya aku nggak ada niat buat setuju. Tapi kamu bilang Li Jisen terus-terusan ngeganggu aku. Akhirnya aku nggak sengaja setuju. Nggak sengaja ya, udah kamu pergi aja. Terus gimana dong?
Ya udah kamu bantuin aku aja. Mau pergi ya kamu aja, aku nggak mau. Aku ngerti. Kamu bukan nggak mau bantu Xiang Xiaofei. Kamu cuma benci sama si itu. Aku benci dia, aku nggak ada kerjaan. Kamu lebay banget, agak-agak gimana gitu. Kayak nggak ada apa-apa tapi bilang ke aku. Kamu nggak benci dia, kamu suka sama dia. Apa di dunia ini nggak ada cowok lagi ya sampai aku suka sama orang yang punya anak? Jadi dengan kondisi dan kualitasmu, kamu bisa jadi ibu tiri yang baik dan penyayang. Ibu tiri. Jangan mukulin aku beneran, besok aku ada acara. Kalau nggak aku nggak bakal minta tolong ke kamu kan. Anggap aja buat aku. Hubungan aku sama kalian berempat agak rumit. Tapi kalau bukan Zikian yang minta, aku nggak bakal datang ke sini. Nah sekarang buat pernikahan Xiaofei, kita urus aja secara profesional. Tolong HP-nya di silent semua. Aku harap kita bisa rapat ini tanpa gangguan. Oke oke. Kamu ngira ini rapat perusahaan kita ya? Ngapain serius banget sih? Di hatiku pernikahan Xiaofei lebih penting dari semua rapat di perusahaan, benar kan? Terima kasih bossu itu. Silakan mulai pertunjukanmu. Sebagai perencana acara kali ini, menurut kepribadian Mr. Xiang, aku sudah siapkan beberapa contoh sukses perencanaan pernikahan di Amerika. Silakan dilihat. Aku lihat dulu. Banyak banget. Kelihatannya bagus ya iya. Bukan rencana kamu terlalu norak. Pengantin naik perahu naga klasik. Berangkat dari tengah danau hotel ke tepi lokasi acara. Kemudian pria itu naik panggung dan membaca puisi cinta Yezi. Siapa Yezi? Jika kamu punya rencana yang lebih baik dan aman, silakan ajukan dan yakinkan saya. Coba lihat sini-sini. Mengikuti 6 langkah klasik barat. Berjalan ke lokasi pernikahan dengan menunggang kuda berdua, kamu bisa naik kuda. Tidak bisa. Yang paling penting apakah naik kuda ini aman. Saya pernah menghadiri 3 pernikahan yang dibuka dengan hewan. 100% sukses dan pada dasarnya aman. Pada dasarnya kamu sebagai pihak kedua mengandalkan teori ini untuk mendukung. Menurutmu apakah pihak pertama akan puas? Saya ingin bertanya pada Tuan Tong, apakah semua desain dan rencanamu semuanya sukses? Eksperimen adalah eksperimen saya bisa gagal. Setelah gagal saya bisa mencoba lagi, tapi pernikahan ini hanya sekali. Bisakah kamu menikah lagi? Tidak bisa. Hei hari ini. Kita membahas rencana pernikahan Xiaofei, ya. Bukan rencana pengembangan perusahaanmu, ya tenang sedikit. Jika kamu punya rencana yang lebih baik silakan ajukan. Baiklah, jika tidak bisa maka diputuskan gaya modern mengenai tamu pernikahan. Dari kalian bertiga, yang belum menikah secara alami akan menjadi pengiring pengantin Xiaofei. Kami bertiga adalah pengiring pengantin. Kamu mau jadi pengiring pengantin? Saya pihak pertama, saya yang memutuskan. Kita segera buat grup diskusi. Saya juga akan pulang dan memikirkan apa rencana pembukaan yang lebih baik. Ini pasti akan menjadi sentuhan terakhir yang sempurna. Rapat selesai. Halo siapa? Kamu mau menikah? Terima kasih siapa kamu? Saya masih terima kasih. Tian Xiaoyu. Bukan. Bagaimana kabarmu selama ini? Kamu menghapus nomor telepon saya. Bukan, ponsel saya terkena virus. Banyak informasi yang hilang terkena malware. Xiang Xiaofei ponsel bisa terkena virus. Kamu masih berbohong. Saya tidak berbohong, bukan. Kamu di mana? Di atap rumahku. Di atap bukan. Xiaoyu. Aku pergi. Tongyu, ada masalah. Ngapain sih kakak? Tian Xiaoyu mau lompat gedung. Tian Xiaoyu yang mana? Itu dia Tian Xiaoyu. Yang dulu kamu cinta mati-matian bikin 1000 lebih burung kertas. Katanya mau lompat gedung, gak tahu kenapa.
Kartu itu taruh di sini. Passwordnya 6 digit terakhir nomor haku sudah kuberitahu Suduo. Kalian pilih cincin berlian pilih yang terbaik, ya aku duluan lihat-lihat. Hati-hati ya. Ayah kita kayak Smurf. Ayah bilang tunggu dulu hati-hati. Akan ada yang sangat-sangat menakutkan. Gargamel muncul. Betul. Ayah bukan Gargamel. Juga Smurf. Itu tante dari IKEA. Apa aku nggak punya nama? Hai adik, Tante selamat bergabung dengan Smurf. Smurf. Ayahmu bilang aku Gargamel ya? Oh, Anak nakal sini. Mau kemana ayah? Ayo ayah beliin hadiah. Cepetan ya nanti aku ada urusan. ayah aku suka Smurf. Kenapa diganti bebek kuning? Ayah bilang ya. Cowok ganteng pakai apa aja ganteng tahu nggak? Ayo. Jingna kan kamu suka Smurf. Ganti baju sini. Kan kamu suka Smurf sini. Jingna. Dengerin ayah sini. Selamat datang di Tiffany. Ada yang bisa kami bantu? Kami cuma lihat-lihat. Halo, ada yang bisa dibantu? Kami mau pilih cincin. Untuk tunangan atau pernikahan? Cincin pernikahan. Selamat atas pernikahan yang akan datang. Bukan pernikahan baru. Tuan pasti sangat mencintai istri Anda. Apakah Anda akan mengadakan pernikahan yang meriah? Saya di sini untuk membantu. Tolong pilihkan untuk kami. Baik, berapa kisaran anggaran Anda? Berapa kira-kira? Tidak ada batasan yang termahal. Baik, saya akan menyiapkan beberapa model dan ukuran untuk Anda coba. Lihat mana yang lebih cocok untuk wanita. Ayo ayah akan menggendong. Ini model terbaru tahun ini, Anda bisa mencobanya. Jika Anda suka, kami bisa membuatkannya khusus untuk Anda. Ukuran Anda sendiri. Saya akan mencobanya. Saya bisa membantu Anda mencobanya. Apakah Anda suka? Tidakkah Anda perlu bertanya pendapat saya? Bukankah lebih baik mencobanya dulu baru bertanya? Bagus. Tolong bungkuskan. Tian Xiaoyu, tunggu sebentar. Jangan melompat, jangan melompat. Kamu adalah gadis terbaik di dunia. Kamu yang terbaik di dunia ini, tidak ada yang lebih baik darimu. Saya tidak tahu menghargai, jadi saya kehilanganmu. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan pasti akan menemukan pria yang cocok untukmu. Jangan berpikir negatif, jangan melompat, oke? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin menelepon untuk memberikan ucapan selamat. Lalu kenapa kamu ke atap? Kamu bertanya apa yang saya lakukan. Tentu saja saya bilang saya di atas gedung. Siapa tahu kamu langsung datang. Lalu kenapa kamu mematikan telepon? Saya hanya ingin bercanda denganmu. Bercanda dengan saya. Orang dewasa seperti kamu, apakah itu seru? Ayah akan membawamu ke taman bermain Kiahu nanti, oke? Oh ya, pihak kedua urusan resmi kita sudah selesai. Jika kamu ada urusan, Urusan saya sudah terganggu oleh pihak pertama. Jadi waktu selanjutnya harus ikut saya.
Sesuka hatimu, ayo pergi Jingna. Ini untuk Anda lihat-lihat. Pertandingan bola laut akan segera dimulai. Sangat sederhana dalam waktu yang ditentukan. Mengangkut bola laut terbanyak ke lokasi yang kami tentukan. Kita akan mendapatkan kesempatan foto gratis loh. Adik-adik mau main? Ayah, aku mau ikut. Aku mau foto itu. Bisa tambah hiasan sendiri juga. Tambah hiasan. Mau main, aku temani kalian main ya. Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma temani anak main-mainan saja. Aku nggak mau jadi keluarga sama kamu. Ini untukmu. Jingna, ayah bantu pakai. Jingna, bantu ayah pakai ya. Tempel sendiri. Ayo semangat. Selamat ya adik kecil, mari selamat. Ayo Jingna. Keluarga kalian mendapatkan kesempatan foto kebahagiaan. Sudah siap? Tunggu. Ayo. Ayah. Hari ini aku benar-benar senang. Mainnya senang. Bukan karena main, tapi karena bersama Tante Smurf. Kamu suka tante itu ya? Anakku ini. Tebakanku benar ya? Enggak. Itu. Aku wawancarai Bapak siang ini. Saat Bapak tahu, ada cewek yang bunuh diri karena Bapak. Apa yang Bapak pikirkan? Itu bencana besar. Cinta bertepuk sebelah tangan. Apakah aku sebaik itu? Aku bilang ya Xiaofei, cerita yang kamu ceritain tadi pertama kali aku dengar. Rasanya kayak cerita cinta. Ternyata cuma guyonan. Beri aku saran dong, semuanya berantakan. Aku bilang ya pernikahanmu itu hal besar. Aku akan kesampingkan. Kebetulan proyek mobil otomatisku ini. Belum ada terobosan. Mobil otomatis. Kenapa? Sekarang mobil otomatisku meski belum bisa masuk pasar, tapi dengan teknologi yang saya miliki sekarang, terpasang di mobil sungguhan. Memberikanmu pembukaan yang mencolok. Benar-benar tidak ada masalah. Kamu mau aku menikah naik mobil tanpa pengemudi? Liu Shengnan pasti akan sangat menyukai penampilanmu ini. Membuatku takut. Kenapa kamu masih datang? Sebagai perencana pernikahan, bukankah seharusnya aku datang melihat? Sejujurnya, apakah ini bisa? Teknisi Tong,
Master Wang. Seluruh sistem sudah saya atur, kalian sekarang bisa memasangnya di mobil. Ayo kita mulai. Teknisi tong komponen radar Haset Array sudah terpasang. Silakan Anda uji. Bolehkah aku duduk? Kamu mau duduk, Sebagai perencana, aku harus mencoba untuk Xiao Fei. tapi tunggu sebentar, pastikan aman. Jika ada bahaya, aku akan segera menekan tombol berhenti. Nyawaku kuberikan padamu selama beberapa menit. Ayo. Berhasil. Kamu terlihat lebih bersemangat daripada aku. Luar biasa. Memeluknya ternyata nyaman. Ini pelukan selamat, jangan berpikir macam-macam. Aku pertama kali melihat uji coba mobil tanpa pengemudi sungguhan. Tidak, ini gladi resik sungguh luar biasa. Aku tiba-tiba punya ide. Besok di acara pernikahan, jika proyek ini berhasil, menurutku di rapat diskusi minggu depan, hasilnya pasti akan berbeda. Jadi, aku memutuskan untuk mengatur seseorang untuk merekam video. Video ini pasti akan memberikan dampak yang berbeda di dalam dan luar negeri. Aku yakin Bos Jiang tidak akan melewatkannya. Jadi dia akan memberikanmu lebih banyak waktu. Kamu tidak senang. Gila. Ayo pergi. Bagaimana? Terima kasih bos, kamu pegang baik-baik. Bos, Terima kasih. Selamat menikah. Terima kasih. kinerja di masa depan bergantung padamu. Baik, tidak masalah, baik. Bisakah aku mencoba? Xiao Fei, Mama sudah sampai di bandara. Anda sudah sampai. Bukankah katanya baru sampai malam? Kenapa begitu pagi? Tidak bilang-bilang aku bisa menjemputmu. Bukankah kamu sudah mengatur orang untuk menjemput kami? Bibi besar, paman besar, bibi kecil, paman kecil. Dua-dua mereka semua datang. Tenang-tenang, nanti malam ketemu. Paman siang Tante Li, saya Lao Heng. Saya sengaja datang untuk menjemput kalian, silakan naik mobil. Xiao Fei memang hebat, ayo semua ikut. Setiap keluarga satu mobil. Anak ini sama sekali tidak tahu hidup hemat. Ini juga tidak bisa terlalu boros, bukan? Ayo kita berangkat. Saya yang mengatur. Lao Heng sudah mengatur mereka menginap di hotel Kan. Saya sibuk, tutup dulu.
Aku benar-benar tidak mengerti apa yang bisa kalian perdebatkan. Sudah bercerai apa yang diperdebatkan ada artinya. Banyak saudara dan teman kakak-kakakku juga ada. Berdebat selama 2 jam kalian berdua. Kenapa? Fei itu mamamu. Kenapa menyalahkanku? Tadi jelas kamu yang ingin berdebat denganku. Mama papa. Itu. Aku mengerti baiklah, aku juga tidak punya permintaan lain. Aku hanya punya satu permintaan. Aku mohon pada kalian berdua. Kalau bisa jangan berdebat lagi ya. Sudah tidak usah dibicarakan lagi. Kita tidak berdebat lagi ya. Bisa. Sudahlah menikahkan. Yang penting aku agak takut. Kamu tidak mengerti benar sindrom takut sebelum menikah. Bukan. Awalnya senang melihat orang tuaku, aku juga senang. Tapi begitu bertemu mereka berdebat, selalu berdebat. Selama bertahun-tahun tidak pernah berubah. Bukan aku akan berpikir. Apa seharusnya tidak ikut campur dalam kekacauan ini kekacauan? Kalau Bos Liu kekacauan lalu lautan luas seperti apa? Dari kita berempat yang paling berpikir jernih adalah kamu. Aku butuh nasihat darimu. Kamu mau dengar apa? Apa aku bakal menyesal? Aku kasih tahu manusia memang selalu punya hal yang disesali. Manusia pada dasarnya makhluk serakah. Kamu dapat mawar putih pengintahi lalat merah. Sebenarnya kalau waktu bisa diputar balik. Bahkan kalau kamu pilih jalan lain. Kamu juga bakal menyesal. Oke deh. Kalau sudah begini ya jalani saja. Jalan ke neraka ini, harus ada yang ngejalanin aku yang pergi. Tahu nggak sekarang aku paling pengen tidur nyenyak. Salah yang paling dibutuhkan sekarang adalah malam pesta lajang. Apa sih keadaannya? Malam ini aku sendirian di sini nyanyi. Kalian bertiga duduk di sana nonton, aku ya udah temani aku. Aku siang Xiao Fei udah hidup sampai segini. Hari terakhir jadi lajang seumur hidup. Ya udah jalani aja. Abang ini malam terakhir jadi lajang. Sekarang aku mau posting di WeChat. Blokir Shengnan oke deh. Nyanyi boleh nggak bos-bos, ayo nyanyi. Ayo udah siap. Dua-dua lihat. Pesta lajang khusus cewek. Tidak pulang sebelum mabuk. Cowok-cowok ini beneran deh. Dua-dua kita lihat aja yuk. Acara gini boleh ikut nggak? Rame banget. Anggap aja lihat keramaian. Bayangkan kalau kamu nemuin sesuatu nanti kalau kalian berantem lagi. Kan ada senjatanya, ayo. Kita berdua cocok nggak ya? Apa nggak cocoknya kita juga cewek, kenapa nggak boleh? Ia harus dandan, jangan sampai kalah. Ayo jalan. Dua-dua aku kasih tahu. Aku nggak peduli kamu dan cowok itu saling melirik. Dari hari ini harus putus total. Itu mereka berempat ya? Ia lihat itu rambut kribo. Di tepi kolam yang sunyi saat senja. Dua hati dan bayangan saling merindukan. Kolam indah sekalipun tak bisa menandingi dua hati yang saling merindukan. Xiao Fei. Meski pernikahan ini di luar dugaan. Tapi ini pasti takdir. Selamat menikah bro.
Cepat punya anak ya. Meskipun cerai kita tetap bersaudara. Sudahlah. Bos Liu, waktu hampir habis. Tidak sempat. Apa yang terjadi? Aku hampir membahayakan Xiao Fei. Aku setuju dengan pendapat Bos Su sebelumnya. Hentikan proyek mobil otomatis. Bos Jiang, surat pengunduran diri saya sudah siap jika Anda membutuhkannya. Saya bisa mengurus pengunduran diri hari ini. Tidak menyangka ya dua-dua. Pesta bujang mereka ternyata bergaya pinggir jalan. Mereka berempat kadang, seperti anak kecil yang belum dewasa. Tenanglah, Saya tenang apa? jangan pura-pura tidak tahu. Sebenarnya, kamu tahu saya tahu. Tapi tidak tahu apakah orang lain tahu. Saya tahu apa? Kamu tahu apa yang seharusnya kamu tahu. Lihat tatapan saya dua-dua. Saya akui, kadang-kadang saya seperti tahu. Tapi kadang-kadang seperti tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu satu hal. Kutub selatan dan utara dalam satu kondisi bisa bertemu, Bagaimana bertemu? mencair menjadi laut, berkumpul menjadi samudera. Bos Liu, waktu hampir habis. Kamu yang bilang. Kamu sudah bau siang Xiao Fei, kamu masih mau menikah? Kamu jam berapa sekarang? Saya lihat tidak sempat. Ayo cepat sini. Baju, saya bantu ambil, kamu cepat mandi. Kamu harus cepat mandi, jangan lambat-lambat, tidak sempat. Sudah terlambat, cepat. Ganti baju, kamu juga ganti baju, saya sekarang ganti. Sayang, Karena kamu, saya menunda pernikahan setengah jam. Siang Xiao Fei. Semoga ini menjadi momen terindah dalam hidupmu. aku janji aku gak bakal telat lagi. Ada 3 kartu di sana. Satu adalah kartu akses ke villa. Nanti itu rumah kita. Ada satu lagi, itu kartu unlimited untuk bar di Shanghai. Katanya semalam, kamu main sama teman-temanmu seru banget. Kalau mau main sama mereka lagi, harus ke tempat itu aja. Kalau ke tempat lain, Oke, ngerti. lihat anakku ganteng banget. Teman-temannya ini beneran. 4 cowok ganteng, iya. Santai aja, gak usah tegang, ayo teman-teman. Ayo. Ayo pergi. Domba hitam teriak, punya bulu gak? Ada Pak. Aku punya 3 karung bulu. Karungnya buat tuan rumah. Silakan tamu-tamu segera duduk. Resepsi pernikahan kita sebentar lagi dimulai. Selamat datang para tamu. Saya adalah pembawa acara pernikahan ini. Dan juga
Basement dari Tuan Xiang Xiaofei. Di sini, saya dengan hikmat mengumumkan pernikahan Tuan Xiang Xiaofei dan Nyonya Liu Shengnan secara resmi dimulai. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut kedua mempelai. Keluar. Ganteng banget mobilnya, gak ada supir. Katanya ini mobil self-driving paling canggih. Aku juga baru pertama kali lihat langsung. Ada apa-apa mobilnya bermasalah. Aku hampir bikin Xiaofei celaka. Kamu, Kuolauer gimana? Para tamu mempelai pria kita. Dengan cara yang unik ini. Berlutut di depan mempelai wanita. Menjadikan mempelai wanita sebagai satu-satunya dewi dalam hidupnya. Iya itu. Aku ingin menggunakan cara yang spesial ini untuk menyambutmu datang ke dalam hidupku. Gak apa-apa kok, ini kan bagus. Sekarang mari mempelai pria berdiri. Gandeng tangan mempelai wanita kembali ke panggung utama. Ayah, aku tahu. Pernikahan ini agak terburu-buru. Tapi mulai hari ini, aku dan Shengnan sudah jadi suami istri. Aku akan mencintainya dengan baik. Merawatnya dengan baik. Ayah, tenang saja. Shengnan. ayah, Anak perempuan ayah serahkan padamu. terima kasih. Mulai sekarang, kita semua satu keluarga. Dulu waktu ayah dan ibu menikah, juga seramai ini ya. Iya, Andai aku juga ada waktu itu. kita tidak bahas itu hari ini. Mungkin semua ini memang sudah takdir. Sini. Ini sini, kasih ke aku, aku 3. Kita foto bersama keluarga yuk, ayo. Ayo,
Halo. Tong Er malam ini Xiao Fei. Kan sudah pulang ke rumah baru. Jason di sini tidak nyaman. Bagaimana kalau kamu ke balkon kita bertiga minum? Aku baru saja menidurkan Jinnak. Aku tidak ikut capek. Sampai jumpa besok. Baik. Moodnya hari ini gak apa-apa aku ngerti. Kita berdua aja minum. Aku dulu sangat berharap orang yang memberimu kebahagiaan adalah aku. Tapi aku bukan orang yang paling kamu butuhkan. Aku selalu ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi aku... Maaf. Apakah kamu mau tidur di sini? Atau mau masuk ke dalam tidur? Aku. Sebaiknya masuk ke dalam tidur. Kamu kan orang yang pintar. Di sini pura-pura bodoh ya? Menurutku sekarang kita sudah menikah. Ini. Dilindungi hukum. Benar kan kalau masuk kamar tidur? Seharusnya tidak melanggar hukum. Cepatlah. Sebelum masuk kamar, aku ingatkan sekali lagi. Jangan lupa perjanjian kita. Ingat baik-baik. Kamu tutup mata saja. Bukan begitu-begitu. Bisa tidak kita matikan lampunya dulu? Sayang aku masakan kamu bubur biji teratai. Tiba-tiba harus terbang ke Inggris, ada rapat darurat. Baru bangun sudah harus pergi. Kamu sudah bekerja keras, lain kali kita makan bersama. Aku pergi dulu. Masuk. Bukan kalian semua ini. Pagi-pagi datang buat apa olahraga pagi ya? Bukan bos, ini sudah waktunya. Kamu masih bisa bercanda. Tinggal 3 hari lagi. Kita sudah begadang 2 malam. Masih belum bisa mencapai perencanaan, jalan 100%. Dan tingkat kesalahan masih sangat tinggi. Kami di sini benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Bos, bagaimana bisa tidak apa-apa kalau tidak kamu? Kamu marahi kami saja, bos. Aku tahu kami mengecewakanmu. Kalau begitu begini saja.
Kamu coba bicara lagi dengan Bos Su. Usahakan waktu tambahan untuk kami seminggu saja, aku jamin. Seminggu kami pasti bisa membuat terobosan sedikit saja. Aku harap kalian bisa percaya padaku. Aku akan menangani ini dengan baik. Percayalah padaku. Menurut informasi yang aku dapat masih ada 3 hari. Sampai hari pengumpulan proyek Grup A. Kenapa hari ini, Chief Engineer Tong buru-buru memanggil semua orang? Apa eksperimen sudah ada hasilnya? Pertama-tama aku sangat berterima kasih kepada Bos Su yang telah membantu mengadakan rapat ini, juga terima kasih atas kehadiran kalian semua. Maka aku akan berbicara dengan kalian semua tentang proyek mobil tanpa pengemudi. Grup kami Grup A. Dimulai 2 tahun yang lalu dalam seluruh proses ini. Kami menghadapi banyak kesulitan. Tapi kami juga mencapai banyak kemajuan dalam proses ini. Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang di sini atas dukungannya kepada tim A. Tapi setelah Bos Su masuk ke perusahaan, proyek mobil otonom memasuki masa sulit. Maaf ya. Mungkin cara saya menyampaikannya kurang tepat. Seharusnya proyek mobil otonom setelah memasuki masa sulit. Bos Su masuk ke perusahaan kami. Pada saat itulah saya dan Bos Su membuat kesepakatan. Sekarang waktunya hampir tiba. Saya yakin semua orang penasaran. Bagaimana hasilnya? Meski waktunya belum tiba, tapi saya sudah tahu jawabannya. Saya setuju dengan pendapat Bos Su sebelumnya untuk menghentikan proyek mobil otonom. Saya kalah. Chief Engineer Tong ini sangat mendadak. Sebenarnya nggak mendadak, saya rasa setiap orang di sini sudah tahu jawabannya dari awal. Hanya saya saja yang belum mau mengaku kalah. Chief Engineer Tong, jangan terlalu kecewa. Ini bukan salahmu. Waktu yang diberikan memang terlalu memaksa. Ia jangan sampai mempengaruhi perasaanmu. Sebenarnya sekarang saya bisa menerima semua hasilnya. Terima kasih kepada kalian berdua. Tapi kesepakatan sebelumnya, saya tetap akan melaksanakannya. Bos Jiang, surat pengunduran diri saya sudah siap. Kalau Anda membutuhkan, saya bisa mengajukan pengunduran diri hari ini. Saya tahu Anda orang yang menepati janji. Tapi jangan terburu-buru. Bos Jiang, saya tidak terburu-buru. Tapi kalau perusahaan merasa saya Tong Yu masih bisa berguna, masih membutuhkan saya sebagai engineer, saya bersedia untuk tetap tinggal. Karena keegoisan dan keteguhan saya sebelumnya sungguh memberikan tekanan besar pada perusahaan. Saya berharap bisa menebusnya. Jadi sekarang, saya bersedia mengikuti arahan Bos Su dan Bos Jiang. Kalian berdua yang sudah mengatur untuk saya bergabung dengan tim lead proyek distribusi logistik. Apakah kamu benar-benar yakin? Saya yakin. Bos Jiang, kamu yang memutuskan. Memutuskan apa? Tong Yu, kamu adalah talenta yang saya rekrut sendiri dulu. Dan juga CTO dari Zhidong Technology. Tentang masalah resign. Jangan terlalu terburu-buru. Saya tidak peduli apa kesepakatan kalian. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dari Zhidong Technology dengan alasan apapun. Bos, saya akan mengikuti arahanmu. Kalau sudah memutuskan, maka lakukan seperti yang kamu katakan. Proyek mobil otonom ditunda. Nah, Tong, kepala teknisi, adalah CTO perusahaan kita. Dia adalah atasan saya. Masuk ke tim kita. Bagaimana pembagian kerjanya? Li, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Karena untuk proyek ini saya sangat menghargaimu. Dan semua anggota timmu tidak ada yang lebih mengerti. Artinya semua usaha dan kerja keras ini, kalau Li tidak keberatan, saya bersedia menjadi wakil ketua kita berdua bersama-sama. Segera merealisasikan proyek ini, mengubahnya menjadi keuntungan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Baik kalau begitu. Masalah ini sudah diputuskan. Fokus pada pengembangan.
Bukan kenapa kalian semua terlihat lesu. Bukankah ini cuma sebuah proyek, apapun hasilnya. Tapi kalian adalah prajurit yang paling saya percaya dan andalkan. Kalau kalian masih percaya pada bos kalian mulai sekarang, kumpulkan semua proyek dan dokumen mobil otonom. Simpan semuanya mulai sore ini. Fokuskan diri sepenuhnya pada. Baik. Tan Xiaohan. Ayo kerja. Kenapa kamu tidak makan? Saya sudah menunggu di sini selama setengah jam. Aku menunggu jawabanmu. Jawaban apa? Apakah itu mobil yang digunakan untuk pernikahan? Ya, mobil itu. Tapi sebenarnya bukan. Kamu tahu kan sahabat terbaikku yang paling penting ini, dia jatuh dari mobilku. Bagaimana perasaanku? Kurasa itu adalah ironi terbesar bagiku. Untuk apa sih mobil otonom ini? Agar hidup orang-orang menjadi lebih mudah dan aman. Tapi aku gagal melakukannya. Dulu kukira aku sudah sangat dekat dengan tujuan itu. Tapi saat siang Xiao Fei jatuh, aku tersadar. Seperti yang kamu katakan masih jauh. Menyerah bukanlah sifatmu. Aku memang tidak mudah menyerah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kamu tidak akan rela. Kenapa kamu bilang begitu? Karena kamu sangat gigih. Dalam hal ini, pasti ada alasan lain. Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Bukankah kamu sering bilang padaku? Mari kita bicara tentang masalah ini. Biarkan yang sudah berlalu berlalu. Bagiku bagi perusahaan. Aku adalah orang yang harus menebus kesalahan. Aku akan mencurahkan semua energiku pada proyek pemilahan logistik. Aku tidak boleh gagal lagi. Tong Yu, jika kamu benar-benar sudah memutuskan, kuharap kamu melepaskan bebanmu dan memberikan yang terbaik, karena kamu benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih atas doronganmu sang pemenang. Kamu menang. Tidak ada yang menang atau kalah di antara kita. Sudah cukup. Pelayan minta bon. Jangan bilang kamu yang bayar. Aku belum berhenti kerja. Apakah pesta perpisahan ini masih akan berlanjut? Pesta perpisahan apa? Bukankah kita sudah sepakat saat aku berhenti kerja kamu yang traktir? Tapi masalahnya aku belum berhenti kerja. Kamu ini cowok. Wajah tampanmu tumbuh sendiri. Jadi makan ini tetap harus aku yang traktir. Karena kamu cewek. Aku pernah membayangkan cowok ini gagal dan menghadapiku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka dia malah terus tersenyum dan senyumnya begitu santai, tapi aku tahu senyum itu jauh lebih berat dari batu besar. Tapi senyum itu juga membuatku merasa ada kekuatan di dalamnya. Dia tidak akan terpuruk. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti, maaf.
Pak, pesanan Anda sudah sampai. Aku tidak pesan, apa-apa tidak mungkin. Bukan Pak Siang ya? Tunggu sebentar Pak Siang. Ini aku Lau Seng, pesanan sudah sampai. Apakah sudah diterima kok, kamu malah mengirimkan makanan untukku? Bukannya kamu sedang cuti nikah, Bos Liu menyuruhku untuk mengurus kebutuhan hidupmu. Aku pesankan makanan untukmu. Masakan Hunan favoritmu, bagaimana kabarnya? Sudah aman sampai Inggris? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Pak Siang, Bos Liu biasanya saat bekerja juga tidak menerima telepon. Masalahnya aku ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Kuo Lau nanti aku kirimkan beberapa makanan untukmu. Kalau sudah diterima kabari aku ya. Kenapa kamu kirimkan begitu banyak makanan? Pak Kuo heboh sekali. Kamu belum sarapan ya? Sudah, ini temanku yang kirimkan. Aku juga tidak tahu kenapa dikirimkan begitu banyak. Daging dan sayur seimbang, warna, aroma dan rasa sempurna, cepat makan. Pak Cui, kamu juga belum makan ya? Aku baru saja selesai mengajar. Kalau begitu makan bareng aku yuk. Kita berdua makan bersama. Oke, aku yang urus, kamu jangan repot-repot. Aku saja. Aku yang melakukannya, duduk saja. Pak Kuo bisa makan bareng kamu, aku sangat senang. Tapi, bisa makan bareng kamu sungguh tidak mudah. Ambil sumpit. Semuanya mulai hari ini. Tong, kepala insinyur, akan memimpin semua anggota tim A untuk bersama-sama mengembangkan proyek otomatisasi logistik. Tong, kepala insinyur, sebagai wakil ketua. Saya tetap sebagai ketua, mari kita sambut. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan perkembangan proyek kita. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Bisnis perusahaan tersebar di seluruh negeri. 15 perusahaan besar dan menengah, 8 perusahaan publik, 4 perusahaan asing. Ini adalah perusahaan logistik tingkat 4A yang diakui negara. Steak meja 6 dan 12. Ini meja 6, ini meja 12. Ada apa sibuk sekali? Masih ada waktu main HP. Setelah selesai hidangan ini, bantu saya memperbaiki steak di sana. Kemudian pukul dengan palu steak, setelah pijat saya ajari cara mengasingkan. Apa maksudnya? Saya bisa membuat steak hanya langkah pertama. Selanjutnya ada langkah-langkah memasak, mau belajar? Kalau tidak saya cari orang lain, oke tunggu saja. Saya akan memberikan pijat ala Thailand Korea Jepang 1 paket. Kamu yang paling banyak bicara.
Bukan kalian bikin saya kaget. Dragon Ball menunggu kamu memanggil Shenlong. Kita selama ini benar-benar ada sedikit kesepakatan. Sepanjang jalan kita tidak berani bernapas. Xiaohan bilang ini, operasi rahasia, harus tetap diam. Kita sangat tegang. Ketika kalian lewat tadi tidak ada yang melihat. Sempurna. Maka saya akan serius bicara dengan kalian. Proyek kendaraan otonom adalah hasil kerja keras kita berdelapan termasuk saya. Kita berdelapan. Keputusan akhir perusahaan sekarang. Menghentikan proyek ini. Tapi itu saat jam kerja. Setelah jam kerja mereka tidak bisa mengatur kita. Jadi saya punya saran. Mulai sekarang 3 hari seminggu 2 jam setelah jam kerja. Terus mengerjakan proyek ini. Jika ingin bersama saya. Kalau ada yang tidak ingin. Saya juga mengerti. Kalian bisa tinggal. Bos. Kami sudah menunggu kata-katamu seharian. Ngomong-ngomong. Di sebelah sana. Kalian pasti paham jadi mulai sekarang. Kita harus bekerja dengan tenang, efektif dan cepat. Untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Ayo mulai. Tunggu dulu. Halo. Aku kembali lagi. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu melihatku sambil tertawa? Aku makan, aku lebih senang melihatmu makan. Kamu juga senang melihatku makan ya? Tapi kamu cukup hebat, restoran yang sulit antri ini kamu bisa dapat. Tapi bukankah ini bukan jam makan siang? Restoranmu tidak sibuk? Atau kamu dipecat? Ah, kamu ini. Itu karena kamu belum mengenalku. Buktikan aku punya kemampuan dan keberuntungan. Sudahlah, mana ada yang kamu punya? Itu karena kamu belum mengenal pesonaku. Aku beritahu kamu meniru wanita di restoran ini. Melihatku cowok ganteng. Mata langsung melotot. Minta tempat duduk gampang saja. Aku paham sindrom patah hati stadium akhir. Narsis buta. Kamu benar-benar tidak mengenalku, aku beritahu kamu. Aku sudah melupakan semuanya, percaya tidak? Aku benar-benar tidak percaya. Seperti okra ini. Terlihat sehat tapi kosong. Aku beritahu kamu itu, aku yang dulu, sekarang aku kebal segalanya. Sekarang aku kebal segalanya. Kamu makanlah yang ini, hidangan spesial, makan banyak ya. Kamu juga makan sedikit. Baik. Jisen, pantas saja, kamu buru-buru minta cuti. Ternyata juga keluar makan. Kebetulan sekali. Ayah bilang rasanya enak di sini. Jadi kami datang. Pertama di sini memang enak. Tapi sulit dapat tempat, kalian sudah pesan? Karena keluargaku kebetulan datang ke Shanghai ingin bertemu Xiao Yu. Jadi aku pesan tempat sebelumnya. Cepat sekali. Kadang-kadang bertemu orang yang tepat. Beberapa hal memang berkembang dengan cepat. Ini semua berkat Kak Jason, kalau bukan karena kamu. Aku tidak akan tinggal di restoran ini dan tidak akan bertemu dengan Ayah. Ngomong-ngomong, nanti masuk dan minum bersama yuk.
Oke. Kalau gitu Kak Jason, kamu dan temanmu minum dulu. Kami duluan ya. Tunggu dulu. Aku bukan temannya. Kebetulan gelas ini aku persembahkan untuk kalian. Aku Yuzikian, senang bertemu dengan kalian. Aku sudah dengar cerita kalian ini cuma salah paham. Semuanya jangan terlalu dipikirkan. Aku malah harus berterima kasih kepada kalian kalau bukan karena kalian. Aku tidak mungkin bertemu dengan Jason dan menemukan kebahagiaanku. Kak Jason, pacarmu cantik banget. Bicaranya juga sangat elegan. Tidak juga kamu lihat dia biasanya sembarangan. Sebenarnya dia sangat pemalu. Lihat sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Lucu banget. Sayang, cepat antar mereka berdua. Mereka belum makan. Tidak usah, kalian makan dulu, kami duluan. Nanti datang ya. Menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Jangan terlalu dipikirkan. Pada saat itu, ketika dia dengan lembut menarik pisau itu, tapi dengan keras menusuk hatiku. Cepat makan. Tidak mau minum teh, tidak mau makan, mata tidak bergerak, mulut tidak terbuka. Ini gejala khas sedang jatuh cinta. Jason. Kalau ada yang tidak menyenangkan, menangislah. Seperti dulu. Jangan gila-gilaan dong. Bersikap malang apa sih? Aku merasa lebih malang daripada kamu. Baru saja malam pengantin selesai. Istri kemana-mana tidak tahu. Yang perlu dihibur itu aku. Xiao Fei, aku kasih tahu ya. Hidup setelah menikah masuk keluarga kaya memang seperti ini. Sekarang kamu adalah pria sang raja. Ini harus diterima. Tapi masa pengantin baru begini. Tidak bisa melemparkan Xiao Fei di rumah. Dan tidak peduli sama sekali. Itu saja. Pokoknya kali ini, aku benar-benar terluka hati. Apa maksudmu dengan terluka hati? Aku baru benar-benar merasakan sakitnya. Ada apa? Ceritakanlah. Aku akan memberitahumu. Dia bilang. Dia adalah pacarku. Yuzikian mau mengejarmu. Aku pikir kau berpikir terlalu jauh. Orang itu hanya ingin membantumu. Tapi jika didengar seperti ini, memang terdengar seperti bantuan. Tapi rasanya ada sedikit nuansa yang tidak jelas. Aku tidak bicara tentang dia. Aku bicara tentang diriku sendiri. Tiba-tiba aku mengerti apa itu jatuh cinta. Sepertinya semua hal yang dulu kusukai. Gadis yang kusukai semuanya lenyap seketika. Di mataku, di hatiku. Di pikiranku. Mungkin inilah cinta. Tunggu sebentar. Aku tidak punya maksud lain. Tapi aku hanya penasaran. Apakah kau bisa mengejar Yuzikian? Aku tahu sulit, lalu bagaimana? Dia sudah mengatakan bahwa dia pacarku. Setidaknya aku harus mencoba. Tonger. Bisakah kau menggunakan sikap kerjamu untuk menghadapi masalahku? Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Jason seorang pria bebas tanpa penderitaan atau keinginan. Tanpa ikatan pada saat ini. Dia menatapku seperti jinak. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Katakan sesuatu, ayolah. Tapi aku tahu. Meskipun omong kosong, aku tetap harus bicara karena yang dia butuhkan. Bukan jawaban melainkan dukungan. Kemarilah dulu. Anak baik. Pergi-pergi. Begini saja. Sekarang semua jurusmu adalah keahliannya. Jadi, hancurkan semua trik itu. Mari kita coba pendekatan baru dan mulai lagi dari awal. Maksudnya API. Dalam proses yang kamu bangun kembali ini, kamu harus ganti cara berpikir. Kita harus berpikir terbalik. Bukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi apa yang bisa dia lakukan. Apa yang dia ahli, tapi apa yang dia tidak ahli. Apa yang tidak bisa dilakukan, tapi kamu ahli dalam hal itu. Ini.
Itu adalah keunggulanmu. Mengerti agak bingung. Aku akan jelaskan padanya. Sebenarnya simpel, kamu harus paham. Apa yang Yuzikian tidak bisa. Dan kamu justru sangat jago. Itu adalah senjatamu yang paling kuat. Kamu memang bodoh sederhananya. Yuzikian tidak punya. Tapi kamu punya dan sangat jago. Aku kasih tahu ya. Kayak masakan yang kamu buat untukku. Kamu jago masak. Bukan ada pepatah untuk menaklukkan hati seorang wanita. Harus menaklukkan perutnya dulu. Kamu bilang mereka berdua. Pasti berhasil. Kamu harusnya sangat mengerti aku. Aku harap omonganmu bisa terwujud. Ada suara di luar. Jangan main-main. Beneran ada suara. Ini adalah Klaza yang kejam. Aku rasa kamu harus ngobrol baik-baik sama dia. Sayang sudah keluar dari bandara ya. Lihat pesan WeChat aku. Malam ini Jisen traktir makan. Kesempatan langka. Aku tidak bisa datang. Bukan, aku cuma pengen ketemu lagi pula. Pas kita nikah mereka, bantu belum pernah makan bareng. Maaf ya. Siapin hadiah buat aku, oke? Kalau sudah sampai kasih tahu ya. Oke, tutup ya. Kamu bilang aku ikat rambut atau dibiarkan saja? Kamu sudah cantik pemeran utamaku. Apakah kamu mau Jason MU? Tidak bisa konsentrasi. Apa hubungannya sama si bodoh itu? Tapi aku harus tampil dengan penampilan terbaik di depan mereka berempat biar mereka tidak nakal sama kamu. Kalau kamu ada, mereka tidak akan lihat aku. Tidak ada yang akan mengganggu saya. Bagaimana mungkin? Rambutmu yang meledak sudah menghalangiku. Kalau begitu tahan saja. Bagaimana dengan saya? Tapi, kamu tidak mau keramas. Mengapa saya harus keramas? Saya dengar Liu Shengnan juga datang. Lihat istri Xiang Xiaofei Liu Shengnan, si wanita kaya itu. Kalau kamu bilang Yuzikian, mungkin saya akan keramas. Tapi kalau dia tidak perlu. Tepat waktu. Saya datang untuk Makanan makan enak apa hati Jason hampir melompat ke arahmu. Sudah, jangan mengolok-olok saya. Steak yang kamu makan malam ini pasti yang terbaik. Steak terbaik yang pernah kamu makan. Semoga saja. Saya beritahu kamu, steak ini, saya Li Jisen. Yang memijatnya dengan tangan sendiri. Saya membuatnya luar lembut dalam halus. Seperti kulit wanita. Jason, demi keselamatanmu. Saya sarankan kamu bicara sedikit. Saya datang. Datang, duduk saja. Bukannya kamu sudah pulang kerja, kenapa baru datang sekarang? Saya baru pulang mandi dan ganti baju. Halo semua, saya datang. Datang, duduk saja, butuh bantuan, bantu saya. Bantu saya letakkan ini di sana. Aman-aman. Xiaofei mana siang? Dia sibuk bekerja, setiap hari terbang ke sana kemari untuk rapat. Tidak perlu membawanya, tidak apa-apa. Semua. Kuolau Pak Cui. Maaf. Pak Cui karena ada masalah di rumah. Dia sementara tidak bisa pulang, jadi saya mengundangnya. Tidak apa-apa, semua tamu datang, duduk saja. Duduk-duduk. Halo Pak Cui. Nona Su, kebetulan sekali. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Halo semua. Maaf ya, tadi ada urusan sedikit terhambat.
Sayang kok kamu datang. Masih ada tempat buat aku kan? Duduk sini, duduk sini. Ayo kita lagi rapat nih. Ini kayaknya pertama kalinya kita semua kumpul. Pas pernikahan kita semua pada bantu banget. Jadi aku datang hari ini mau ngucapin terima kasih. Lagian, perkataanmu pasti aku dengerin. Iya, Hari ini kan kita 4 cewek. Pertama kali kumpul bareng. Kebetulan banget pilih warna hitam, kebetulan banget ya. Ini bisa dibilang jodoh nggak sih? Aku mau ngomong sesuatu. Malam ini kita makan steak ini. Ini giesen yang khusus pesanin buat kita. Aku yakin para wanita pasti suka banget. Apalagi Nona Yuzikian sebenarnya kita. Semua ikut kebagian rezeki. Aku juga penasaran, aku juga pengen tahu Lee Jisen masak. Seberapa hebat sih, tapi hari ini aku juga nggak bakal makan banyak lagi. Diet kamu kan nggak gemuk. Semuanya disembunyikan. Sama sekali nggak kelihatan. Bener-bener bikin iri dan dengki. Nggak kayak aku makan dikit aja. Dagingnya langsung nempel di muka. Mana nempel di muka? Muka kamu kan kecil kayak telapak tangan. Wajah oval yang sempurna. Nona Su, jangan bercanda deh setiap ketemu kamu. Aku bener-bener iri banget. Lihat deh, kulit kamu bagus banget. Udah lulus lama ya? Tapi kamu jaga banget. Jadi kalau ada kesempatan ajarin aku dong. Aku lulusnya nggak lama kok. Kalau soal jaga diri, pasti Bos Liu dong. Semuanya. Mulai sekarang panggil aku Shengnan aja. Xiao Fei tahu. Aku tuh sibuk banget. Rapat sana-sini. Nggak ada waktu buat jaga diri. Bos Liu, umur kamu segini. Berapa banyak suplemen yang kamu makan, ada rekomendasi nggak? Usiaku ini. Aku juga tidak jauh lebih tua darimu kan? Wah, tidak terlihat ya. Ngomong-ngomong soal produk perawatan, semakin cepat dikonsumsi semakin baik kan katanya setelah usia 25 tahun. Sudah seharusnya mengonsumsi produk perawatan. Tapi gajiku tidak bisa dibandingkan dengan kalian bertiga. Aku juga tidak makan sarang burung walet. Atau teripang. Produk perawatan terbaik adalah tidur. Sayangnya, aku tidak punya keberuntungan itu, benar-benar benar. Kamu tidak mau bersulang untukku. Bersulang. Bos Liu memang cantik alami bikin iri. Mana ada aku secantik 3 adik ini. Itu giesen. Apa sih kamu lihat semua orang asyik ngobrol? Kamu malah tidak menyajikan makanan, ya sebentar lagi siap. Ayo. Kamu tahu tidak, Lee Jisen sebelumnya bilang padaku, Kuocong ini semuanya bagus. Tapi terlalu lambat. Ayo aku. Jisen. Kemarin aku juga bicara tentang kamu dengan Xiao Fei di rumah. Dia bilang padaku, sejak berpisah denganmu, dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Kalian berdua penuh gairah ya. Kapan kamu menjemputku tidur di rumah mewahmu? Kalian tahu tidak, guru Kuo bilang padaku, dari keempat pria ini, jangan lihat Tong Yu, yang wajahnya dingin sepanjang hari. Sebenarnya dia yang paling seperti anak kecil, dan juga, kalau bukan karena guru Kuo yang menahan dan menarik, yang pasti membuat masalah adalah Tong Yu. Kamu benar sekali, di perusahaan kami. Ketika kami makan siang, tidak ada seorang pun. Dia masih merasa dirinya sangat keren setiap hari. Dia benar sekali. Hanya dia yang selalu bergantung padaku untuk makan. Ayo minum, pria tidak akan pernah mengerti aturan hubungan antar wanita. 1 detik sebelumnya masih saling bertentangan, detik berikutnya bisa akrab seperti saudari yang sudah lama terpisah. 3 wanita bisa membuat satu drama. Wanita-wanita di hadapanku ini seperti film Hollywood yang epik. Tapi entah buat kita, ini komedi atau tragedi. Rambut gimbal itu. Aku kasih tahu saudaraku Giesen. Kalau sudah jatuh cinta pada seorang wanita, dia akan memberikan segalanya, bahkan lebih baik daripada pada dirinya sendiri. Aku hanya berharap orang itu bisa menghargainya dengan baik.
Bukan teman-temanmu ini terlalu polos ya? Kasih aku yang lebih canggih dong. Kenapa aku harus membantumu? Aku ini di pihak mana, musuh atau teman? Kamu bilang kita belum dewasa. Kurasa di sini yang paling kekanak-kanakan itu kamu. Dia bilang kita belum dewasa. Betul. Kamu benar-benar bilang begitu ya? Gak malu kamu iya. Banyak malam sunyi dan sepi, bukankah kita yang menemanimu? Betul. Bukan, lihatlah kalian bertiga IQ-nya. Dia sedang memecah belah hubungan kita. Mau aku tirukan untuk kalian? Aku ceritakan tentang saat kita bernyanyi bersama. Ceritakan bagian ini. Waktu itu mabuk jadi lupa. Rambut gimbal Suduo, kamu mabuk, cepat bawa dia pulang. Siapa yang mabuk segini aja minumannya, siapa yang bisa mabuk? Kalau semua senang mending kita buka 1 botol lagi. Pelayan ada minuman enak apa lagi di sini? Kasih yang terbaik 12 botol, berani gak? Aduh, kalian para wanita ini mau memberontak ya? Kalau mereka tantang kita harus minum sama mereka. Betul kan, minum sampai mereka jatuh? Berani gak? Sebenarnya batas minumku sudah hampir habis. Maaf, permisi dulu. Pak Kuo, kamu bilang saudaramu itu benar-benar tidak salah. Dia bilang apa tentang kita? Dia bilang kalian terlalu ribut. IQ. Sepertinya kalian berempat bukan lawan kami. Ayo. Minum sampai mabuk. Ayo kita minum 1. Ayo, habiskan. Sekarang saya akan memanggil pastry chef terbaik kami, Luisi, untuk membuat es krim api. Oke. Api ini sangat tinggi dan berbahaya, mari kita lihat di sana. Ayo, saya akan melindungimu. Lama setelah itu semua orang baru menyadari momen yang terhenti ini rasanya seperti hidangan. Ada yang merasakan manis. Ada yang merasakan asam. Api yang menyala dengan cepat. Meski tidak membakar siapapun, tapi seperti metafora. Di antara hubungan kita, menyisakan bekas yang merah membara. Bekas ini sepertinya sudah takdir. Menentukan masa depan kita. Masker ini harus diaplikasikan dengan rata. Kalau tidak akan ada kerutan. Kerutan? Pada saat tatapan itu datang, naluri bertahan hidup saya yang kuat memberitahu saya untuk berhati-hati. Saya hanya dengar saja kerutan itu. Pasti tidak ada dalam pikiran saya. Istri saya selalu yang tercantik, paling dermawan dan berkelas. Hari itu, kami 4 perempuan makan bersama. Kamu pikir di antara kami berempat, siapa yang terlihat paling muda? Ingat ya. Jujur saja. Saya rasa sebenarnya kalian berempat hampir sama. Tidak jauh beda. Jawaban standar, seperti buku teks memujinya. Tanpa terlalu munafik. Jangan bahas ini lagi. Mari kita bahas tentang kita. Ini. Bahas tentang kita maksudnya apa? Tong jujur saja. Acara makan malam itu. Menurutmu apakah itu sukses? Ya, sukses. Kalau Yuzikian ini, dari awal sampai akhir, selalu menakutiku, tidak pernah memberiku senyuman. Jiesen, aku kasih tahu ya. Dari sudut pandang fisika, aksi dan reaksi itu saling mempengaruhi. Hukum ketiga Newton. Gaya aksi dan reaksi itu besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nanti di kelas Xiaobai kamu lanjutkan ya. Perempuan dalam menghadapi pria yang disukainya seringkali tidak langsung mengungkapkan perasaan baiknya padamu. Kadang-kadang. Kenapa dia seperti tidak suka padaku? Ini seperti magnet yang saling tolak-menolak. Seringkali kondisi seperti ini, dia sebenarnya ingin menutupi gejolak hatinya. Ini namanya apa? Ingin menangkap tapi pura-pura melepaskan. Pura-pura saja. Tapi aku merasa sangat rugi, kamu tahu makan malam itu. Menghabiskan gajiku seminggu.
tapi tidak mendapat senyuman balasan. Kamu pikir kalau Yu Ziqian mana yang lebih baik? Kalau dua kalimat itu lebih baik, Benar. Semakin dekat. kamu jangan bilang tapi kamu bilang ada benarnya juga. Kamu lihat kamu dan Suduo, juga kalian semakin dekat. Sepertinya hubungan kalian cukup dekat. Bicara tentang kamu jangan bicara tentang aku. Kami berdua itu berbeda dengan kamu. Kenapa berbeda kamu lihat makan malam itu? Semua berpasangan aku dan Yu Ziqian berpasangan. Kuo Lau Er dan buat guru Cui berpasangan. Xiang Xiaofei dan istrinya berpasangan. Kalau kamu dan Suduo, apakah seperti dua magnet? Jiesen, kamu urus dulu urusanmu sendiri. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan, aku masih sibuk. Jangan pergi. Aku dan buat guru Cui murni rekan kerja. Waktu itu aku lihat dia sendirian di kantor. Kasihan sekali jadi aku ajak dia jangan dijelaskan lagi. Ingin menangkap tapi pura-pura melepaskan. Kamu mengaku saja waktu api itu. Kamu hampir terjatuh ke pelukannya. Itu reaksi alami. Reaksi alami yang paling bisa melihat isi hati seseorang. Meskipun saat itu aku dibuat bingung oleh si bodoh Li Jiesen. Agak pusing karena nabrak. Tapi mataku masih baik-baik saja. Aku lihat Tong Yu. Secara naluriah melindungimu juga. Kian-kian aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar merasa sendirian itu baik. Aku mengerti apa yang bisa dilakukan pria, kamu juga bisa. Untuk apa kamu butuh pria, benarkan? Tapi ya, kekeringan bukanlah masalah. Sudah waktunya kamu butuh hujan deras yang menyegarkan. Kamu lebih kering daripada aku. Cepat ceritakan tentang Jiesenmu. Apa yang bisa diceritakan tentang si bodoh itu? Hatiku kokoh seperti gunung Tai. Sama sekali tidak panik. Kalau hatiku seperti gunung Everest. Lalu kamu apa? Tunggu sebentar aku. Coba pegang. Ada suara di luar. Jangan berpura-pura. Benar ada suara. Putri Taiping. Putus hubungan palsu. Kemarin malam sangat dramatis.